alhamdulillah sehat Bu. Tapi begini nih, saya punya sedikit permasalahan Ibu di kelas ya Bu. Iya Bu, boleh diceritakan Ibu? Iya, saya kan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, ada tujuan pembelajaran yang saya berikan ini tidak tercapai di pembelajaran saya. Padahal saya sudah menggunakan metode yang saya rasa sudah tepat, ini metode berdiferensiasi begitu. Tapi kenapa ya tujuan pembelajaran saya itu tidak tercapai begitu? Baik, berarti Ibu sudah punya metode, sudah punya strategi, namun apa yang Ibu dapatkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang tujuan yang ingin Ibu capai tadi. Iya, betul sekali Bu. Baik, berarti bagus nih Bu, berarti kita ada momen lah. Iya. Ingin berbincang lah berarti dengan saya. Ya. Dari pertemuan kita ini, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu capai? Dari pertemuan ini saya mengharapkan saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini begitu. Saya mengharapkan kedatangan Ibu di kelas untuk melihat pembelajaran yang saya laksanakan. Baik, berarti ini Ibu nanti rencananya sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran, Sudah, ya. namun apa yang Ibu harapkan tidak sesuai dengan tujuan. Iya, benar sekali. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu dengan melihat video, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nih, berarti itu yang ingin Ibu capai ya, Iya. yaitu tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada proses pembelajaran nanti. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu yaitu keaktifan anak dalam bekerja kelompok nanti, dalam mengidentifikasi informasi yang ada di video yang saya tayangkan dan gambar komik yang saya berikan. Baik Ibu. Berarti dengan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan nanti, tentunya Ibu ini sudah punya rancangan ya, Ibu, mulai dari mungkin strategi yang akan Ibu gunakan, metode ataupun model pembelajaran yang Ibu lakukan. Bisa Ibu ceritakan kira-kira strategi, model serta metode pembelajaran apa yang ingin Ibu rancang dalam pembelajaran Ibu ini? Baik Ibu, sebelumnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pernah saya coba sebelum saya katakan ini, tetapi tidak berhasil. Saya ketahui ternyata dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini, saya hanya menyajikan konten sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu, dan proses yang apa saya inginkan sesuai dengan harapan saya begitu. Ternyata dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Pertama yang perlu kita petakan adalah kesiapan belajar siswanya, minat dan bakat siswa, dan gaya belajar siswa seperti itu. Jadi metode yang saya ingin gunakan berdiferensiasi dengan kooperatif, kerjasama. Berarti Ibu sudah menceritakan nih strategi yang ingin Ibu gunakan, model serta metode yang akan ingin Ibu rancang untuk pembelajaran Ibu nanti. Nah, mengenai media Bu, ada nggak rencana media pembelajaran apa yang digunakan nanti dalam pembelajaran? Karena menggunakan video pembelajaran, saya akan menggunakan infocus, menggunakan laptop, pengeras suara, ada yang menggunakan komik, gambar. Saya sajikan saya sajikan juga dengan infocus, dan saya sajikan juga dalam bentuk gambar. Nah, Ibu kan sudah punya rancangan nih, strategi bagaimana, model serta metode. Terus Ibu juga sudah paham itu media apa yang Ibu gunakan pada pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran Ibu? Saya rasa ini lebih cepat, lebih baik nih. Kan hari Senin itu berketepatan besok pembelajaran jam pertama pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila. Saya harapkan kehadiran Ibu di kelas saya
Iya iya. Berarti udah apa nih Bu ya? Berarti hari besok di jam pertama ya Bu Jam ya, pertama, Selasa Ibu ada pembelajaran Pancasila. Insya Allah nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan lakukan supervisi sekalian observasi bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas nanti berlangsung. Apakah nanti apa yang sudah yang menjadi tujuan dari pembelajaran Ibu dapat tercapai atau tidak dengan strategi, model serta metode pembelajaran yang sudah Ibu rancang ya Bu ya. Baik Ibu, nanti kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Saya sudah mendapatkan solusi sedikit unek saya ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan di pembelajaran besok Ibu dapat berkenan hadir. Tujuan dari pembelajaran saya juga dapat tercapai, anak-anak lebih aktif, lebih kooperatif dalam pembelajaran ini. Baik Ibu, dengan senang hati, insya Allah apabila ada kesempatan saya akan melakukan supervisi dan observasi. Bu, Terima kasih Ibu. iya sama-sama Ibu. Baik, sudah semangat belajar? Siap belajar? Siap, Bu. Kita belajar mata pelajaran apa? Pancasila. Langkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mendapat
tidak dengan pembelajaran kemarin? Masih. Pembelajaran apa? Materi apa yang kita pelajari? Pada bulan Indonesia. Ya, itu berarti mengenai nilai-nilai atau makna yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi kita sekarang akan belajar mengenai mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai Pancasila yang sudah kalian ketahui dan sudah kalian yakini, kalian amalkan. Bagaimana mengamalkannya dari Pancasila sila pertama sampai Pancasila sila pertama sampai sila kelima? Bagaimana kalian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Baik. Jadi tadi tujuan kita adalah bagaimana kalian dapat mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, aku mau tanya nih, bagaimana menjadi hamba yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengamalan sila pertama Pancasila? Apa saja? Siapa yang tahu? Bagaimana? Iki, apa? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Disiplin. Saya, Bu. Menghargai orang yang sedang beribadah. Iya, menghargai orang yang sedang beribadah. Jadi kita dapat melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kita juga dapat mempersilahkan teman yang berbeda agama menjalankan ibadah. Kemudian bagaimana mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya. Berteman dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Iya, berteman dengan teman tidak membeda-bedakan suku, agamanya, gendernya. Siapa lagi yang bisa? Stefani. Saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Kita tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, beda agama. Ya. Ini sebelum melihat video dibagikan dulu lembar kerjanya ya. Kalau nanti ada di atas individu berarti dikerjakan per orang sendiri-sendiri, tapi kalau kelompok dikerjakan bersama. Kelompok 3 Sudah, Bu. kelompok apa mandiri 4 Sudah, Bu. kelompok 5 Sudah, Bu. oke sudah semua. Sudah, Bu. Kita perhatikan videonya ya. Oke, Disconnected. lupa dia apa kejauhan deh. Baik, perhatikan videonya. Itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra. Dia menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman. Cuma sebentar kok. Hei, ini khusus untuk kalian. Tiap laki-laki pasti sholat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki.
dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Nah, siap Om Nur. Apa kondisi yang terjadi dalam video tersebut? Kita ngapain tadi? Ya, dihitan. Dia akan membuat syukuran. Temannya bagaimana? Agamanya apakah sama dengan Indra? Iya. Siapa saja yang ada dalam cerita tadi? Dari video tadi apanya yang beragam? Agamanya yang beragam. Si Okto, Donita, Indra, Nadia, Om Nur, ya kan? Agamanya berbeda. Mengapa? Yang tidak pakai jilbab tadi siapa? Kenapa Donita tidak pakai jilbab di acara syukurannya Indra? Karena berbeda. Boleh kita memaksakan agama kita agar diikuti orang lain? Boleh. Di mana kejadian video tersebut tadi? Di rumah. Jadi nilai apa, pengamalan apa yang ada dalam video tadi? Sila pertama. Apa bunyinya? Apa yang dapat kita amalkan dari sana? Orang lain. Iya, tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Oke, sekarang ada lembar tugas. Tugas 1. Silakan kalian isi dari poin-poin tersebut apakah sudah pengamalan Pancasila tersebut sudah kalian laksanakan atau belum? Ya, sudah ada tempat tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Jarang, kadang-kadang, sering atau selalu? Selalu. Ayo, silakan. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke. Yang kedua ini menceritakan tentang apa? Tentang perundungan. Apakah boleh dilakukan di sekolah? Tidak. Kenapa? Karena siapa yang tahu kenapa perundungan tidak boleh dilakukan? Karena dapat menyakiti hati seseorang. Sering nggak kalian melakukan perundungan di sekolah? Tidak. Apakah perundungan ini sesuai dengan nilai Pancasila yang sudah kalian ketahui? Tidak. Sesuai nggak dengan nilai Pancasila yang sudah kalian ketahui? Tidak. Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam mengamalkan Pancasila sila keberapa tadi? Sila kedua. Jadi bagaimana kita mengamalkan Pancasila sila kedua? Dengan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian tidak apa lagi tadi? Tidak melakukan perundungan. Oke, sekarang kita ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Oke, perhatikan gambar komik berikut. Pancasila sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ini ada gambar komik. Ada seorang anak. Ibu kasih contoh, ini adalah Baim. Ya, Baim lagi buka HP. Kalian kan sering seperti itu di rumah kan? Main HP. Ini Baim berkata, wah, menyebarkan berita hoax di HP.
Baim mau men-share tahu berita yang belum tentu kebenarannya. Lalu Baim cerita nih sama Bayan. Lihat nih beritanya dia di grup. Jangan kata Bayan. Ini kan hoax. Aku nggak mau lihat ah. Jadi jangankan men-share-nya, Bayan tidak mau melihatnya. Lalu Baim berkata, sorry guys, maaf ya, hoax provokatif dapat memecah bangsa, kata si Baim. Lalu Bayan berkata, cek kebenaran informasi, jangan share hoax, sharing berita, kata si Bayan. Jadi kalau ada berita itu, menurut Bayan harus kita cek dulu kebenaran informasinya. Lalu jangan sembarangan share berita yang kita terima, jangan sembarangan share ke media sosial. Kalau kita sharing berita hoax dapat memecah persatuan bangsa. Cek kebenaran berita sebelum share ke teman. Ini termasuk Yang ketiga benar. persatuan Indonesia. Sekarang secara berkelompok kalian menanggapi gambar komik berikut. Ayo bekerja sama tanggapi. Video tadi enggak, langsung ke tugas nomor 3. Tentu kalian pernah melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, ada yang pernah menjadi calon ketua kelas. Kalian juga pasti menyalonkan ketua kelasnya nih. Oh, saya pilih Rival nih. Oh, saya pilih Rashid nih. Saya pilih Jenita nih. Kita kan punya kandidat masing-masing kan? Nah, jadi dalam melakukan pemilihan ketua kelas kita lakukan musyawarah. Sudah kita lakukan kan? Sudah kita lakukan. Apakah keinginan kalian, misalnya Stefani mencalonkan Rashid, ternyata Rashid nggak menang. Kalian juga begitu kan? Mencalonkan seseorang untuk menjadi ketua kelas. Jadi bagaimana perasaan kalian jika orang yang kalian pilih tadi tidak menjadi ketua kelas? Apakah kamu kecewa ketika calon yang kalian pilih akhirnya tidak menjadi ketua kelas? Kecewa nggak? Tidak. Bagaimana sikap kamu seandainya menjadi calon ketua kelas yang tidak terpilih? Tetap bersabar. Lalu gimana? Kita menerima keputusan musyawarah dengan berbesar. Silakan tuliskan jawabannya di kertas yang sudah Ibu berikan. Jadi dalam mengambil keputusan harus dilakukan musyawarah. Lalu hasil musyawarah harus bagaimana? Diambil secara musyawarah dengan suara dalam. Disconnected. Uang tunai. Saya langsung semua jawaban. Bahas mengenai apa tadi? Gotong royong. Jadi dalam gotong royong apa? Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, ya kan? Tidak ada lomba dalam kebersihan. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan itu agar bersih dengan kesadaran diri, ya kan? Gotong royong termasuk pengamal Pancasila sila keberapa? Kelima. Ya kan Ridwan? Gotong royong termasuk pengasalan Pancasila sila kelima. Jadi dari video tadi, apa yang dapat kalian ambil? Contohnya apa? Gotong royong
Video. Nanti Rasid dengan menggunakan video, Rasid lebih mudah memahami pelajaran. Oke, kira-kira ada nggak yang belum kalian pahami? Tidak ada dulu. Dari Pancasila ini tadi. Dari pemahaman Pancasila tadi, sila ke-1 sampai ke-5, kira-kira ada nggak yang belum dipahami? Sudah paham semua? Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, sekarang giliran siapa yang berdoa? Rasid. Oke, silakan Rasid. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih kepada Rasid yang telah mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan pasca observasi. Saya Ibu Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung dari SDN 3 Hati. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Risyanti sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan di samping saya juga ada Bapak Widi Satrio sebagai pengajar praktik. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu Risyanti? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, kesempatan kita masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini, saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi sekarang saya boleh ajukan pertanyaannya ya Ibu ya. Ibu, pertama bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Apa yang Ibu lakukan? Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melakukan kegiatan observasi? Alhamdulillah perasaan saya ini senang, sangat luar biasa. Dengan adanya observasi ini ada perbaikan dalam pembelajaran saya yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan juga, tetapi tujuan pembelajaran itu belum tercapai dengan baik Jadi pokoknya senang ya Bu ya dengan adanya kegiatan ini. Kita berharap tujuan pembelajaran yang mungkin yang sebelumnya belum tercapai pada kegiatan masing-masing. Baik, dan yang kedua ya Bu ya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan kembali tidak area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas terkait langkah-langkah dan tahapan yang sudah Ibu lakukan saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Baik, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan atau mengambil metode berdiferensiasi. Iya. Ada beberapa bahan, alat, dan perlengkapan yang saya pakai dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dari materi yang saya ajarkan, saya mengharapkan dalam pembelajaran tersebut siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Saya harapkan juga siswa senang. Dengan belajar senang, materi pembelajaran itu dapat diterima baik oleh siswa dan peserta didik. Jadi dengan metode-metode yang saya berikan, alat bahan serta perlengkapan yang ada, saya harapkan pembelajaran yang saya berikan ini dapat diterima baik oleh siswa. Tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Apa ya Bu ya, sangat bermanfaat untuk peserta didik kita, yang mana dengan metode ataupun langkah yang sudah kita lakukan
peningkatan atas minat belajar siswa kita di dalam kelasnya Ibu. Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau masih ada yang? Menurut saya, setelah pembelajaran yang dilakukan, saya rasa pembelajaran ini cukup berhasil ya Ibu. Saya lihat adanya keaktifan siswa, kemudian minat siswa juga. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kan saya sudah melakukan pemetaan mengenai gaya belajar mereka, minat belajar mereka. Saya juga menyediakan konten-konten perlengkapan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dan minat belajar mereka. Di dalam pembelajaran tersebut saya lihat anak-anak sudah lebih aktif. Berarti dari apa yang saya pahami, berarti dengan menggunakan metode ini, strategi pembelajaran ini sudah ada perubahan ya Bu ya, bisa dikatakan sudah berhasil kira-kira. Nah, menurut Ibu, jika sudah menurut Ibu teman itu sudah berhasil, kira-kira masih ada nggak kendala yang Ibu hadapi saat proses Ketika dalam proses pembelajaran semalam yang sudah dilaksanakan, ada beberapa kendala. Tidak semua siswa dapat aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk keseluruhan keaktifan siswa ini, saya rasa belum 100% seluruhnya. Kemudian adanya kesalahan teknis dalam penggunaan peralatan. Kadang seperti semalam tiba-tiba mati lampu. Tidak bisa menggunakan kompos begitu kendalanya. Berarti meskipun sudah dikatakan berhasil, namun pada prosesnya masih terdapat kesalahan juga ya Bu ya. Contohnya seperti Ibu sampaikan tadi, ada kesalahan teknis karena itu tidak bisa kita hindari ya Bu ya, karena ini mengenai listriknya juga, ada kendala lain juga mengenai soal itu. Nah, kira-kira umpamanya mengenai kendala terjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada apa ya, karakter anak tadi yang berbeda-beda. Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah mungkin karena mereka dari tempat yang berbeda, budaya, karena mereka beragam atau bagaimana? Mungkin begini, saya akan lebih memperhatikan perbedaan minat siswa, bakat siswa, kebutuhan belajar mereka. Saya akan lebih mengembangkan lagi konten-konten yang memenuhi setiap kebutuhan siswa tersebut. Saya rasa dari konten yang saya berikan ada beberapa siswa yang mungkin daya belajarnya tidak seperti itu, tidak memiliki daya belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya ya, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan, sudah kita observasi juga, kira-kira ada nggak tindak lanjut, rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Ada proses pembelajaran Ibu di kelas mungkin tak terpikirkan sama Ibu, oh besok ada juga saya terapkan namun dengan menggunakan metode ini, strategi yang seperti ini, ada terpikirkan oleh Ibu lah seperti itu. Dengan adanya observasi Ibu membuka pikiran saya selalu berinovasi dan kreasi di kelas, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dengan metode diferensiasi ini akan saya coba kembali dengan memberikan konten-konten proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian saya akan coba lagi dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Kira-kira metode mana yang lebih efektif dalam pembelajaran yang bisa saya lakukan di kelas. Berarti ada rencana tindak lanjut selanjutnya Bu ya. Semoga nanti apa yang sudah menjadi rencana dalam hati Ibu, semoga nanti apa yang Ibu harapkan saat proses pembelajaran dan peserta didik bisa aktif untuk pembelajaran Ibu berikan, mereka tertarik dan mereka punya motivasi untuk belajar mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, gimana tujuannya nanti adalah apa yang kita ingin capai dari anak tersebut bisa tercapai, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu. Baik Ibu, mungkin di sesi selanjutnya saya tunggu cerita-cerita baik Ibu dari rencana tindak lanjut yang Ibu rencanakan tadi. Saya berharap nanti Ibu ada memberi saya kabar kembali Ibu mengenai rencana-rencana Ibu ini apakah sudah dapat terrealisasi dengan baik. Nah, dari itu saya tunggu nanti ya kabar
iya. Saya akan mencoba di mata pelajaran yang lain. Jadi pembelajaran ini saya harapkan dari bagian saya berikan nanti tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Bila insya Allah ya Ibu, dengan senang hati saya akan menunggu kabar dari Ibu. Semoga di kesempatan selanjutnya apa yang ingin Ibu realisasikan dapat tercapai dengan baik. Ibu terima kasih atas jawaban atau tanggapan yang sudah diberikan, sudah beri saya waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan untuk masa depan anak didik kita dapat tercapai. Ibu, baik, mungkin sesi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau sekedar umpan balik atas kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu. Ada